Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Episode kali ini direkam di Bali, numpang di rumah salah seorang teman. Saya ketemu Asmara yang membikin rumahnya di Bali. Bareng Asmara, saya ngobrol perkara rumah, perjalanan untuk bertemu dirinya, dan cinta. Kita juga ngobrol tentang karya komiknya yang mengilustrasikan atau menggambarkan tatirahnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. How's Bali treating you? Bali has been treating me very very well, alhamdulillah. Karena kayak every time someone ask about Bali, aku selalu bilang Bali tuh nggak queer friendly, tapi queer coded. Jadi kayak orang-orang di sini tuh lebih, aku rasakan ya, yang aku rasakan ya, lebih ya udah silahkan kamu mau ngapain, kita mah we choose to close a blind eye on that. Asal kamu nggak menyinggung adat, kita nggak akan musik. Dan kayak aku juga di sini, it has been treating me well because I treat it well as well. Jadi kayak aku nggak berani menyinggung adat. Aku kalau misalnya ke tempat-tempat juga aku mencoba as respectful as possible. Jadi kayak alhamdulillah nggak pernah ada apa-apa kok di sini. Adapting gitu, menyesuaikan diri dengan Bali ya, meskipun sama-sama Indonesia gitu, tapi culturally kan emang beda dengan daerah asal lo, Jawa Barat gitu ya. Sebenarnya yang agak susah tuh makanannya. Oke, kenapa makanan Bali? Agak susah tuh makanannya. Kenapa makanan Bali? I have no beef with makanan Bali. I love makanan Bali. Cuman kayak nyari seblak, nyari bakso tuh susah banget. Yang enak banget kayak di Jawa Barat tuh susah banget. Tapi kayak ya udah, sekarang aku udah mulai custom sama makanan Bali. Udah mulai I love lawar, I love betutu. Jadi kayak udah nggak usah mengisi lagi kekosongan di hati untuk seblak dan bakso gitu loh. I may be a trans man, but inside I'm just a nurul. The noodles ya. I'm just a nurul inside. Kayak I love seblak, I love gacoan, I love makanan pedes-pedes, I love makanan yang pedes berminyak. Muncak orang Sunda mah sehah lada gitu. Artinya? kan. Pedes gitu loh. I love that. Jadi kayak, tapi di sini juga makanannya enak-enak. Jadi kayak setelah setahun di sini udah mulai lebih aman. Itu pertama. Yang kedua, aku agak-agak tuh adalah macetnya disebabkan oleh bule. Disebabkan oleh bule-bule yang datang ke sini tuh dengan level kepercayaan diri bahwa dia bisa bawa motor tuh tinggi sekali. Jadi kayak agak-agak berbahaya kalau misalnya naik Gojek di Canggu. Dan kayak di sini tuh aku selalu mindful untuk pakai helm. Sementara zaman-zaman di Jawa Barat tuh kayak ya udah nggak pakai helm, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini tuh kayak aku akan selalu pakai helm karena kayak takut ketabrak bule sih sejujurnya. Jujur beb. Aspek-aspek lain ada nggak sih mungkin selain makanan gitu yang lo kangenin gitu ya, mungkin dari tempat kelahiran lo gitu, tempat lo tumbuh besar gitu, ada nggak? Enggak sih, karena again in queer coded Bali di sini semuanya lebih terbuka, lebih, I wouldn't say open-minded because I hate that term. Jadi kayak lebih toleran, I guess I would say lebih toleran. Dan kayak kita semua tahu Jawa Barat itu kan salah satu provinsi paling konservatif di Indonesia kan. Jadi kayak let's say aku pegangan tangan sama pacarku di Jawa Barat tuh kayak deg-degan dan kayak harus malam-malam dan kayak aduh ngapain sih kita kayak gini gitu kan. Sementara kalau di Bali tuh kayak kita jalan pegangan tangan tuh kayak ya udah nyantai aja, no one bats an eye gitu loh. Jadi kayak aku nggak banyak kangen dengan tempat kelahiran aku kecuali makanannya. Tapi alhamdulillah ada rumah makan Sunda enak di dekat sini, jadi terobati lah. Sebelah mana tuh? Ada, pokoknya ada. Nanti aku rekomendasiin. Nyebut pacar tadi, berarti milih Bali karena alasan pacar ada di sini atau memang udah kebayang dari dulu? Sebenarnya nebeng pacar aja, karena dia pindah ke Bali buat kerjaan duluan tahun 2020, dan ketika tahun 2022 aku mau pindah, aku kayak mikir, kayaknya kalau di Jakarta aku stres. Dan kayak iya kan, kalau di Jakarta yang terlalu fast pace. I love series, cuman kayak Jakarta tuh lebih fast pace, dan kayak aku pengen kerja atau ada di tempat yang lebih santai. Jadi kayak ya udah deh, out of my own free will juga aku milih Bali gitu loh. Bukan nggak ada paksaan apa-apa, nggak ada suggestion apa-apa. Pacar aku juga bilang kayak kamu kalau misalnya mau ke Jakarta dulu silahkan, mau diem di tanah kelahiran dulu silahkan. Cuman aku sih di Bali, aku pun nih kayak ya udah deh, gue juga di Bali aja. Kayak ngapain juga kan tempat-tempat lain duluan gitu loh. Ketemunya sama pacar gimana? Di kuliah.
Satu kampus. Kita sekampus. Satu angkatan? Enggak seangkatan. nggak seangkatan. Dia angkatan 2014, aku angkatan 2016 gitu. Kita ketemu ini lucu kebetulan. Kita ketemu di sebuah organisasi studi gender dan human rights di kampus kita. Dan kayak aku tuh at that time salah satu founding membersnya. Salah satu founding members organisasi tersebut. Dan pacar aku tuh join kan. Dan orang-orang tuh kan join kayak aku ingin belajar, aku ingin memperluas hazanah pengetahuan aku gitu-gitu kan. Pacar aku tuh secara gamblang ngomong dari awal, literally I join because I want to have a girlfriend. Oh. Dan dapat pula gitu. Alhamdulillah dapet. Alhamdulillahnya dapet. Berarti lo emang dari awal udah tertarik sama aktivism gitu-gitu ya, dan cukup aktif juga di kampus ya? Iya, jadi waktu pas zaman SMA, as most of us do gitu kan, my entry point was liberal feminism. Feminism yang girl boss feminism, kayak girl support girl feminism, dan kayak waktu aku masuk kuliah, aku kuliah FISIP, dan kayak aku kuliah antropologi juga. Jadi kayak pengetahuan aku mengenai studi gender juga semakin luas, dan kayak kebetulan teman-teman aku di FISIP tuh ngajak, ayo kita bikin organisasi untuk belajar bareng mengenai studi gender dan HAM. Dan kayak aku pun kayak, oh iya gaspol, let's go gitu kan. Dan kayak dari situlah networking aku secara aktivism pun berkembang jadinya dari situ. Dan kayak aku juga lumayan passionate. Dulu sih aku ngomong ke orang tua aku kayak, aku sih passionate soal advocating for the rights of the marginalized. Padahal akulah si marginal itu. Kayak aku tahu menjadi queer itu adalah sebuah realita yang sulit. Menjadi queer itu adalah realita yang sulit, hidup yang inherently kita banyak roadblocks along the way. Dan kayak my personal vision kenapa aku masuk dunia aktivisme dan segala macam itu adalah I just want to make things better for all of us gitu loh. To voice our rights and like to advocate for everyone, ngebantuin orang jatuhnya. Karena kayak waktu pas awal-awal aku masuk organisasi ini, a lot of my work involves ngebantuin teman-teman yang kena KBGO. Jadi kayak advokasi untuk teman-teman yang kena KBGO, dan kayak advokasi buat teman-teman queer yang, aduh kak, aku kena outing, aku harus ngapain? Kak, aku pengen come out ke orang tua aku harus apa? Dan kayak aku di situ ada dalam posisi, oh iya, aku bakal membantu orang-orang ini untuk kayak menghadapi these roadblocks yang secara inherent tuh ada di hidup kita gitu loh. Kalau queer activism di tempat lo tinggal dulu, lahir, itu kayak gimana sih? Jadi kalau di tempat aku lahir itu queer activism-nya waktu pas era aku ya, tahun 2016 sampai 2019 sebelum Covid, kita banyak nebeng. Jatuhnya kita banyak nebeng quote unquote bareng sama gerakan perempuan. Jadi kayak kalau ada Women's March kita ikutan. Kalau ada IWD kita ikutan. Kalau ada konsolidasi tanah yang digusur apa segala macam kita ikutan. Karena kayak teman-teman queer di kota asal aku tuh firm believer of isu queer adalah isu kelas juga. Jadi kayak kita kalau misalnya ada kayak waktu pas dulu tuh ada kasus penggusuran. Jadi kayak kita juga ikut untuk mengadvokasi itu. Karena di kota aku tinggal dulu tuh banyak banget kasus penggusuran di mana-mana. Apalagi di 3 titik yang prominent itu ada banyak banget kasus penggusuran. Jadi kayak kita ikut sama gerakan perempuan dan anarko di situ. Karena kayak we inherently believe that queer liberation is also class liberation ujung-ujungnya. Kan di beberapa gerakan social movement yang lain ya, ada yang nggak terlalu ramah gitu sama queer movement atau aktivis queer juga gitu. Itu lo rangkul yang emang lo tahu karena mereka yang sudah terbuka dan menerima gitu, atau juga lo ngelebarin tentakel ke organisasi-organisasi yang sebenarnya kan sevisi gitu, cuman mereka mungkin belum terekspos aja, belum pernah kenalan gitu. Ruang-ruang dialog itu lo buka juga nggak sih dengan mereka? Iya, dulu kita buka juga dengan mereka. Jadi kayak apalagi teman-teman anarko di Bandung itu kan sangat-sangat kesebut. Jadi nggak apa deh. Nggak apa deh. Jadi kayak aku juga sekalian nge-call out juga nih. Banyak ruang-ruang teman-teman anarko di Bandung tuh kan banyak abang-abangan. Oh iya. Banyak abang-abangan, banyak mas-mas yang sayangnya masih banyak yang queerphobic. Dan di tahun segitu juga aku dan teman-teman aku tuh membuka dialog dengan mereka bahwa halo teman-teman, kita di sini mau membantu juga kalian. Kita membantu kalian, kita mau membuka dialog juga dengan kalian, dan kalian juga harus menyadari bahwa menjadi seorang anarkis itu inherently percaya dalam queer liberation juga. Jadi kayak kita juga di sana menjadi contoh nyata untuk
praksis mereka gitu loh. Pembuktian untuk praksis mereka. Apakah mereka benar anarkis atau enggak nih? Kayak, dan itu tuh ujung-ujungnya jadi kayak seleksi alam. Jadi kayak ujung-ujungnya kita malah ketahuan, oh si mas ini, si abang ini nih, dia yang nggak ramah nih buat gerakan. Dia nih yang nggak ramah buat gerakan. Dia nih yang menolak teman-teman queer masuk ke ruangan. Jadi kayak proses kita membuka dialog itu juga menjadi proses vetting buat kita kayak untuk mengetahui mana-mana aja nih orang-orang yang nggak ramah queer dan enggak. Cuman kayak alhamdulillahnya kita bisa membuka dialog dengan teman-teman anarko di Bandung yang mostly queer friendly dan kayak dengan sangat-sangat terbuka, dengan sangat-sangat senang hati menyambut kita buat berjuang bareng-bareng juga waktu dulu tuh. Tapi kalau tumbuh sebagai seorang queer gitu ya di Bandung, di Jawa Barat kayak gimana? Pengalaman aku lumayan menarik sih karena I grew up in a private school yang banyak exposure ke media Amrik. Jadi teman-teman aku tuh kayak gini deh. Zaman aku SMP kita semua senang nonton Glee. We love watching Glee. Terus teman-teman aku tuh kayak aku suka banget sama Kurt Hummel. Dia tuh lucu banget, seru banget. Kayak pengen deh punya teman gay gitu kan. Dan aku tuh melihat itu sebagai entry point. Oh, aku bisa come out nih ke teman-teman aku gitu kan. Ketika aku come out beneran ke teman-teman aku, mereka kayak we don't wanna be friends with you actually. Waduh, gimana nih? Lo homofobik apa kagak? Gitu loh. Jadi kayak this exposure of representation and western media yang terjadi tuh I can say from my first hand experience itu nggak inherently radicalizing people ujung-ujungnya. Malah kayak perpetuating stereotype yang menurut aku outdated. Kayak misalnya cowok-cowok gay pasti ngondek, pasti suka show tunes, pasti suka pop culture dan segala macam. Dan when they actually see a queer person in the wild, it doesn't actually make them empathize with that person. Jadi kayak aku adalah contoh nyata lah basically, bahwa aku melihat dengan langsung bahwa representasi di media dan representasi dari budaya barat tuh nggak selalu membuat orang nyadar bahwa oh gue harus memanusiakan orang ini juga. Jadi kayak it was tough on me, tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa, nama juga jadi queer. Kalau di Jawa Barat vocabulary secara kultural gitu ya, Sunda gitu, kayak gimana sih soal queer ini gitu? Keberagaman identitas gender dan juga seksualitas. Sebenarnya kalau misalnya dalam budaya Sunda, I cannot say much karena aku juga bukan orang Sunda. Aku orang Jawa sebenarnya. Tapi yang aku alami ya, zaman aku SMP itu kan rambut aku pendek. I've always been a butch my whole life. Jadi kayak I try to present as butch as possible dari zaman dulu juga gitu kan. Karena kayak that's the gender expression that I feel most valuable and most that touch my heart gitu kan. Teman-teman aku zaman-zaman SMP itu suka ngeledek aku, ih Jalu tuh artinya laki-laki sebenarnya. Sebenarnya literal translationnya adalah laki-laki. Cuman itu menjadi derogatory term untuk perempuan, quote unquote, yang presenting themselves seperti laki-laki, yang presenting themselves dengan ekspresi gender yang maskulin. Kayak tomboy gitu ya? Ya kayak tomboy. Pokoknya kayak, dan aku juga bisa bicara untuk teman-teman buci Jawa Barat gitu kan. Teman-teman tomboy Jawa Barat, teman-teman transmen Jawa Barat, pasti kalian pernah dalam sekali seumur hidup dipanggil Jalu sama orang. Itu pasti. Karena kayak, apa sih lo, why do you choose to be that way? Lo kenapa Jalu sih? Kayak, mana kenapa Jalu sih? Gitu loh. Deep down in my heart aku tuh ngomong kayak, because I am Jalu gitu loh. Because I am a boy. Cuman kayak aku dulu tidak punya pembenaran kata itu. Jadi kayak kita dulu mungkin sebelum come out dan sebelum coming in, bukan come out, sebelum coming in with our identities that we are queer, mungkin kita sering nge-gaslight diri sendiri bahwa kenapa sih gue kayak gini, kenapa sih gue kayak gitu. Padahal kayak jawabannya gitu, kayak misalnya aku dalam hati suka kalau dibilang Jalu sama teman-teman, aku suka nyeletuk dalam hati kayak emang gue Jalu. Jawabannya emang selalu ada di situ gitu loh, because I am a boy since forever. Cuman ya gitu deh, namanya juga menjadi queer, kita sering dalam proses coming in itu sering banyak instance of us gaslighting ourselves that oh yeah, I shouldn't be this way, but you should be that way if it's something that feels true to you. Gitu loh menurut aku. Proses coming in lo sendiri kayak gimana dulu perjalanannya adalah, ini aku punya cerita lucu. Jadi zaman aku SD, aku sekolah Islam, dan again trans pipeline aku adalah cis woman identifying as a lesbian dulu. Baru di tahun 2022 aku identify sebagai non-binary. Lalu akhir-akhir ini aku baru mengerti, oh aku tuh transmasculine. Itu pipeline aku. Jadi proses coming in pertama kali aku adalah coming in sebagai lesbian dulu. Dan cerita lucu ini contributing to my coming in as a lesbian. Jadi zaman aku kelas 3 SD kebetulan, aku sekolah Islam, dan guru sejarah Islam aku tuh nyeritain tentang Sodom dan Amorah. Dan kayak dia bilang, kamu tahu nggak orang-orang gay dan lesbian itu tuh mereka tuh diazab sama Allah gitu kan. Gay, we know what gay is.
We know what gay is. Terus kayak lesbian, ketika guru aku ngomong lesbian tuh kayak apaan tuh gitu kan. Ada yang nanya, "Bu, lesbian tuh apa?" gitu kan. Lesbian tuh perempuan yang suka sama perempuan. Aku di situ langsung kepikiran, oh mungkin aku sedikit lesbian. Itu aku umur 8 tahun di situ. Oh mungkin aku sedikit lesbian. Sedikit banget gitu kan. Terus kayak lama-lama, karena aku orangnya self aware banget kan dari kecil juga. Jadi kayak ting, oh I'm a lesbian. Okay, now what gitu kan. Should I hide it or should I show it? Insting pertama aku adalah nanya ke orang tua aku, "Bu, aku baca cerita Nabi ini, terus kayak emang orang gay sama orang lesbian tuh jahat ya?" gitu kan. "Iya, mereka tuh jahat, jangan sampai kamu ketemu sama orang-orang kayak mereka," gitu kan. Dari situlah aku punya insting buat okay, I'm gonna hide this shit. Sampai SMP, balik lagi ke cerita lucu teman-teman aku nonton Glee, ngelihat Kurt dan kayak I love gay people. Di situ aku lah, okay, aku bisa coming out because my friends love gay people. Ternyata tidak gitu kan. Jadi kayak oh, banyak penolakan yang terjadi ya ternyata. Sampai selama SMA, aku banyak nge-gaslight diri sendiri bahwa aku suka sama laki-laki, padahal tidak. Dan sampai kuliah lah aku menyadari bahwa kayaknya aku udah gak bisa dinutupin ini lagi. I have to come clean to my friends, maybe not my family, but to my friends that I am a lesbian. Dan aku itu juga bersinggungan dengan aku pertama kali mengenal feminisme, dan aku juga I'm autistic. Begitu aku mendapatkan suatu informasi, aku gali terus sampai kayak, jadi aku mempelajari feminisme tuh sangat-sangat dari kayak okay, first wave tuh apa, second wave tuh apa, third wave tuh apa. Dan kayak ketika aku membaca teori dan filsafat feminisme mengenai lesbian, aku juga kayak you know what, I'm fine with being a lesbian. Dan kayak and people have been fine with being a lesbian, and it is a legit philosophy, it is a legit way of life. Dan kayak aku juga fine with that. Itu juga bersinggungan dengan aku pertama kali dengan teman-teman aku membentuk organisasi studi gender dan human rights itu. Jadi kayak dari situlah aku mulai coming in-nya mulai lumayan gampang lah. Oh, aku ini, ya udah mau gimana lagi gitu loh. Mau ya udah emang ini gitu loh. Dan dari situlah aku pelan-pelan coming out ke teman-teman, ke teman-teman SMA, ke teman-teman kuliah. Dan kayak alhamdulillahnya teman-teman yang emang beneran teman-teman, mereka kayak udah tahu atau enggak kayak anti klimaks gitu ya. Sumpah demi Allah. Udah tahu tanpa lo ngomong juga gitu kan. Atau kayak ya terus kenapa gitu. Karena kebetulan teman-teman aku zaman kuliah itu banyak orang-orang Bekasi kan. Dan aku banyak orang-orang Bekasi. Aku udah nangis ke teman-teman aku kayak aku tuh gini, aku takut kalau misalnya aku cerita kalian gak akan terima aku. Terus teman-teman aku yang orang Bekasi ini, lah emang nape? Orang Bekasi udah biasa dialienasi kan sama iya beb, lah emang kenapa gitu loh. Jadi kayak relief, anti klimaks cuman relief gitu deh kalau proses aku. Ke keluarga gimana berarti? Kalau keluarga nggak ada prosesnya, ketahuan. Kalau keluarga aku kena doxing, kena dari? outing, nggak tahu dari mana. Sampai hari ini juga aku nggak tahu siapa yang nge-doxing aku dan siapa yang nge-outing aku. Cuman kayak one day keluarga aku tuh kayak kita tahu kamu lesbian gitu kan, kita tahu kamu punya pacar. Gitu. Karena aku sama pacar aku udah pacaran dari tahun 2017 dan aku ketahuan tahun 2019. Kita tahu kamu punya pacar dan kayak kita tahu pacar kamu tuh buci gitu kan, which is true. Itu tidak ada kebohongan dalam itu. Memang dia non-binary dan memang dia identify more in their masculine side. Dan kayak dari situlah aku kayak waduh ketahuan nih, mau gimana. Dan kayak dari ketahuan itulah banyak turn of events yang ujung-ujungnya membuat aku ada di situasi aku nggak bisa ketemu siapa-siapa selama 3 tahun, nggak bisa ketemu pacar aku selama 3 tahun. Jadi kayak dipingit beb, kayak dipingit sama keluarga sendiri. Kayak zaman Kartini gitu. Iya kayak zaman Kartini, kayak mau nikah. Jadi pahlawan kan Kartini. Alhamdulillah. Well, you are your own hero, right? Maybe I am my own hero. I believe in that. Pas dipingit 3 tahun gak boleh kemana-mana, itu juga mempengaruhi proses coming in lo juga gak sih? Atau justru itu malah in a weird way justru malah menguatkan lo gitu dengan jalan yang lo pilih gitu ya di hidup lo yang sekarang ini gitu. Lucunya selama dipingit 3 tahun itu I am even more sure of my own queer identity. Jadi kayak ceplok. Okay. Untuk para pendengar, rokok aku jatuh. Lucu ya, anti klimaks sih saat ngomongin hal yang berat, nggak apa-apa. Comedic relief. Benar. Lucunya itu malah menguatkan bahwa aku tuh queer.
Semakin banyak gempuran dari keluarga aku dibawa ke kajian, aku dibawa ke psikiater di rumah sakit Islam segala macam, banyak religious trauma yang mereka inflict towards me. It just made me sure that I am queer. Nggak ada tuh goyahan sedikit pun bahwa oh iya mungkin aku harus suka sama cowok ya biar kayak orang-orang bahagia, atau kayak oh iya mungkin aku harus nikah kali ya biar orang-orang bahagia. Nggak ada sama sekali. Mau mereka menyuruh aku pakai kerudung, mereka mau menyuruh aku pergi ke kajian segala macam, itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Yang lucunya aku malah coming in sebagai non-binary di saat itu. Aku merasa di titik itu I'm just a person. I deserve to be treated as a person, not a woman, not a man, but a person. And a person should take accountability of their own life. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah aku manusia aja. Karena kayak ada beberapa trait feminin dalam perempuan yang aku tolak banget at that time. Kamu harus nurut apa segala macam. Kayak gitu. Aku nggak mau. I don't wanna subscribe to that. Tapi ada juga trait-trait maskulin yang nggak aku ikutin juga. Kayak misalnya you have to rebel, you have to be assertive, you have to be aggressive. Aku juga nggak mau. Aku maunya bersabar, mau ngeliat ini arahnya kemana nih si pingitan ini, celahnya di mana, dan ketika timingnya pas, aku cabut. Dari situlah aku memaknai diri bahwa aku adalah seorang manusia aja. Titik. I am feminine, I am masculine, I am neither, I am both. Dan ngomongin coming in, aku kabur dari rumah. Aku tinggalin surat buat orang tua aku, jangan cari aku sampai kalian siap menerima bahwa aku adalah seorang queer person. Ketika aku nyampe di sini, aku jadi punya banyak input, punya banyak pengetahuan lagi, punya banyak mengerti bacaan lagi, dan aku juga akhirnya punya ruang yang luas untuk memaknai diri aku. Sekarang aku coming in lagi menjadi seorang trans man. Karena kayak aku merasa banyak titik-titik kecil dalam hidup aku yang aku tuh sebenarnya aku tuh cowok, sebenarnya aku tuh laki-laki, cuman ya udah ketahan norma aja dan kayak ketahan survival aja, kebayang gak sih? Cuman kayak sekarang aku juga memaknai diri sebagai seorang laki-laki feminin. Jadi kayak again balik lagi ke core tenet of I am feminine, I am masculine, I am neither, I am both. Itu yang aku maknai sekarang. Itu definisi lo akan trans masculinity gitu. Karena kan orang kan mungkin punya ide-ide tentang maskulinitas yang ya stereotypical gitu ya. Kalau lo sendiri mencoba untuk mendekonstruksi itu kah? Iya, aku mencoba untuk mendekonstruksi bahwa maskulinitas itu harus a certain way. Dan aku tuh paling gak suka the idea of mirroring cishet men. I don't like that idea. I don't like the idea of mirroring cishet people, mau itu men, mau itu women. I wanna be in my own lane. Jadi kayak I wanna confuse people, basically. Jadi ketika orang melihat aku pengen mereka bingung. Ini orang tuh apa sih? Gitu loh. Kayak I'm a man, but I wear a skirt. Jadi kayak I will say to people, hi, I'm a man. Tapi kayak kenapa lo masih pakai rok? Kenapa enggak? Item ini kan gak bergender. My soul mission in my identity sekarang adalah aku pengen mendekonstruksi maskulinitas itu sendiri, bahwa kayak kalau misalnya aku disuruh identify gitu kan, Mara apa gender kamu? Gender aku adalah 80s, new wave, new romantics, musician kayak Joy Division, New Order, Depeche Mode. Karena kayak aku merasa kayak maskulinitas yang di-convey oleh musisi-musisi tersebut itu tuh masih glamorous as fuck, masih glamorous, masih cantik, masih centil, tapi maskulin gitu loh. Jadi kayak bikin orang bingung. Oh jelas, itu bikin orang bingung banget. Masih pakai make up, masih cowok, masih. Karena kayak aku pengen tidak mengatribusikan gender pada hal-hal yang aku suka, seperti pakai rok atau pakai make up atau being feminine atau being masculine. Itu nggak ada gendernya sama sekali. It's just the things that I like. Tadi lo nyebut soal sempat mengalami semacam dipingit 3 tahun gitu. Itu tanpa komunikasi sama sekali kan, berarti dengan dunia luar gitu. Iya. Termasuk dengan pacar. Atau lo nemuin loophole gitu cara untuk komunikasi dengan orang, teman-teman lo yang lainnya juga. Oh, my loophole into communicating with people adalah dulu aku pakai playlist Spotify. Oke, gimana tuh? Aku pakai playlist Spotify. Jadi thank God orang tua aku tuh boomer. Mereka tuh nggak ngerti bahwa Spotify juga adalah sebuah media sosial. Ujung-ujungnya bukan cuman alat buat atau software buat dengerin lagu doang. Kan we all know that kalau misalnya kita dengerin lagu di Spotify itu suka kelihatan sama orang, sama teman-teman yang kita follow atau teman-teman yang nge-follow kita gitu kan. One day aku dengerin lagu dan aku decide buat sending a message buat pacar aku. Cara sending message seperti apa? Aku bikin playlist. Jadi di playlist itu ada beberapa lagu dari huruf pertama
setiap judul lagu itu merangkai sebuah kalimat. Dan judul playlistnya juga decipher, diterjemahkan. Kayak kalau misalnya coding tolong dipecahkan Yes, gitu pecahkan, loh. decipher, Tolong pecahkan, dipecahkan. Jadi aku masukin let's say 25 lagu. Dari 25 lagu itu huruf pertama di setiap lagu itu membentuk sebuah kalimat. Ketika aku sekarang udah ketemu sama pacar aku juga nanya sama dia kayak, kamu tuh ngeh gak sih? Ujung-ujungnya juga pacar aku dia membuat playlist yang mirip juga. Dengan format yang mirip juga. Jadi kita banyak playlist back and forth ngobrol. Dan aku tuh nanya ke pacar aku kayak, kamu gimana sih ngehnya? Kamu gimana nyadarnya bahwa aku tuh membentuk sebuah kalimat pakai huruf pertama dari setiap judul lagu? Dia bilang itu collaborative effort sebenarnya. Jadi dia pernah tinggal di kontrakan gitu dengan teman-teman queer yang lain, dan ketika mereka menyadari bahwa wah Mara lagi dengerin lagu nih, Mara ada kehidupan nih gitu kan, mereka langsung masuk ke profile aku, mereka ngelihat ada playlist baru, dan kayak mereka semua tuh bingung ini maksudnya apa, ini dari lirik kah, karena namanya decipher kan. Iya benar. Ini dari liriknya kah, dari artworknya kah, atau dari apa? Dan akhirnya pacar aku dan teman-teman pun iseng-iseng ngerangkai huruf pertama dari setiap lagu. Terbentuklah sebuah kata. Oh anjir, itu kalimat. Gitu dah. Jadi kayak bareng-bareng itu di decipher-nya, ujung-ujungnya pacar aku bareng-bareng sama teman-teman. Nemu cara itu ada inspirasi dari mana gitu gak sih? Atau coding semacam itu kalau di vocabulary queer kan sebenarnya juga ada. Cuman kan playlist mungkin hal yang baru kali. Itu pure survival instinct aja sumpah. Itu pure survival banget. Karena kayak bener-bener emang kalau kata orang kan when there's a will there's a way kan. Kalau misalnya emang udah pengen, kalau emang udah dorongannya ada, semua cara tuh dicari. Bener-bener deh. Jadi kayak aku di situ bener-bener mencari cara paling aman untuk berkomunikasi dengan pacar aku. Disitulah aku came up with, oh iya bikin playlist kali ya. Gimana ya bikin playlistnya ya? Kayaknya kalau lirik pusing deh. Yaudahlah gini aja deh sistemnya deh. Semoga ketahuan. Alhamdulillahnya ketahuan. Alhamdulillahnya kebaca sama pacar aku. Dan sampai sekarang orang tua aku nggak tahu. Sampai aku kabur dari rumah ini, playlistnya semuanya udah hilang. Udah hilang semua, udah aku hapus semua. Pokoknya kayak setiap pacar aku ngebales, langsung aku hapus yang sebelumnya biar aman. Kabur dari rumah gitu ke Bali itu mirroring karya lo yang komik itu gitu ya. Itu kan ada 3 chapter ya. Iya. Itu reflected on your life or on life atau kayak gimana? Iya, itu pure true story semuanya. Jadi chapter pertama, kalau misalnya teman-teman belum baca komik aku, ada di website New Narrative. Itu judulnya A Tale of Queer Migration dan The Rites of Passage. Itu aku bikin 3 chapter. Chapter pertama tentang aku rumination aku ketika aku naik bis. Jadi aku kabur naik bis. Ketika aku naik bis dari Bandung ke Bali. Chapter kedua tentang kesulitan aku sebagai seorang trans person yang pakai chosen name untuk mencari kerja, membangun membangun economic stability, dan ketiga tentang community. Dan kayak itu semua adalah hal yang benar-benar terjadi di hidup aku. Apalagi chapter kedua, ketika aku pertama kali datang ke Bali, ada beberapa employer yang jadi aku daftar pakai nama Asmara. Asmara itu bukan nama di KTP aku. Sebagaimana teman-teman trans lainnya, kita punya chosen name. Ketika udah keterima nih gitu kan, ketika harus foto KTP untuk legalitas ke HR segala macem, oh ternyata nama kamu beda ya, kenapa gitu kan? Iya saya trans gitu-gitu, kayak ditolak. Atau ketika lagi proses interview, udah ada hilalnya bakal keterima nih, boleh lihat KTP, beda namanya, ditolak. Karena kayak orang-orang tuh suuzon, Beb. Dikiranya beda nama tuh karena punya criminal record. Kira kalau gak dimintain surat kelakuan baik juga kan? Enggak, Beb. Dan aku juga mikir, emang kalau misalnya punya criminal record, kenapa? Emang orang-orang yang punya criminal record nggak boleh reintegrate back to society gitu? Boleh jadi anggota DPR, boleh. Ya kan? Emang nggak boleh. Aku sih mikirnya kayak gitu. Jadi kayak, waduh, cuman ujung-ujungnya aku menemukan employer yang ramah trans dan ramah queer. Jadi kayak semua employer yang pernah aku kerja di Bali itu semuanya inherently ramah trans, ramah queer. Karena aku harus mengalami proses, that vetting process of kamu kenapa namanya beda. Dan alhamdulillahnya tempat-tempat kerja aku, jadi aku udah ganti tempat kerja 2 kali selama di Bali, itu semuanya ramah queer. Jadi kayak, oh ya udah, we understand that. Jadi kayak okay, sure. That is why aku bilangnya Bali itu nggak inherently queer friendly, masih mengalami
mengalami kok hal-hal seperti itu. Cuman memang dia queer coded. Kalau menurut lo sendiri, buat temen-temen yang mau pindah ke Bali gitu, apa sih yang disiapin gitu? Satu aja sih, jangan menggentrifikasi. Itu terjadi banget, Beb. Jadi untuk teman-teman yang pindah ke sini gitu ya, yang pengen aku tekankan adalah don't think of Bali as your sole solution. Karena banyak banget teman-teman pindah ke sini mikirnya kayak, oh gue pasti bakal inherently liberated di Bali. Gue pasti bakal lebih bagus di Bali segala macam. Enggak juga. Just because Bali is a spiritual place, it's not a savior ujung-ujungnya. Jadi kayak lo juga harus melakukan effort sendiri untuk survive juga ujung-ujungnya, seperti adaptasi segala macam. Dan jangan menjadi gentrifier, jangan beli tanah dan bikin kafe di Canggu gitu loh kalau punya duitnya gitu kan. Tempat lain enggak ya? jangan membuat, intinya jangan macam-macam sama adat, jangan macam-macam sama aturan-aturan yang sudah dijalankan selama berabad-abad di Bali. Jangan nginjek canang secara conscious, dan kayak kalau bisa kasih offering buat spirit-spirit yang ada di Bali, karena kayak when you respect Bali, it will respect you back. Kan udah ada teman, ada pasangan, menemukan keluarga gitu, your chosen family, how do you find them? Itu proses yang panjang sih selama setahun ke belakang. Jadi kayak ketika aku datang ke Bali, ada beberapa orang yang aku kira itu adalah chosen family aku secara default, karena mereka udah ada di sana ketika aku pindah. Cuman namanya juga manusia, pasti ada konflik. Nggak temenan lagi lah. Konflik lagi, nggak temenan lagi lah. Dan kayak itu tuh adalah sebuah proses yang berjalan terus-terusan sampai sekarang. Dari tahun lalu sampai sekarang aku menemukan lah teman-teman queer yang aku rasa cocok sama aku. Secara ideologi cocok, secara politik cocok, secara kisah hidup juga mirip-mirip. Aku ceritain sih, omongin dan ceritain di chapter ketiga komik aku, kayak tackling this feeling of loneliness di tempat baru yang aku rasain ketika baru pindah ke sini. Aku dan pacar aku tuh merasa kayak kita sendirian deh di sini. Sempat merasa seperti itu. Kita kayaknya sendirian deh di sini. Kita cuman punya satu sama lain. Cuman ujung-ujungnya when I look back on my life selama 2 tahun ke belakang aku tinggal di sini, enggak juga kok. Banyak teman-teman yang ngebantuin, banyak teman-teman yang ya ngebantuin lah, nemenin segala macam. Dan ujung-ujungnya menjadi chosen family juga bagi aku. Emang itu adalah proses seleksi alam juga ujung-ujungnya. Kayak berteman aja seperti biasa. Iya, dan proses natural aja gitu kan. Kayak berteman aja seperti biasa. Pasti ada konflik, pasti ada apa. Aku mengalami friendship breakup beberapa kali di sini, dan itu adalah hal yang sulit juga bagi aku sebagai orang yang baru pindah ke sini. Dan kayak waduh, belum apa-apa udah friendship breakup gitu kan. Bakal nemu temen gak ya gue di sini gitu kan. Have faith that if you move someplace new, nggak usah ke Bali deh, kayak kemanapun deh gitu. If you move someplace new, emang awal-awalnya pasti bakal lonely. Awal-awalnya pasti bakal sulit, bakal lonely, bakal juggling with homesickness dan segala macam. Cuman ketika dijalanin pelan-pelan pasti ketemu kok. How did you deal with that feeling of loneliness gitu? Ada cara-cara yang lo lakuin gak sih? Mungkin gambar itu tadi atau ada yang lainnya? Aku kalau lagi kangen Bandung, aku buka Google Maps. What? Oke. Aku buka Google Maps, aku ngelihat jalanan Bandung sekarang udah bedanya kayak gimana ya. Ini adalah percakapan aku dan teman-teman aku yang, jadi kebetulan teman-teman aku yang dulu tinggal di Bandung tuh pindah ke sini semua. Jadi it's easy to find friends karena kayak kita udah kenal dari Bandung. Ini alhamdulillahnya di sisi aku ya. Dan sebuah percakapan yang pernah kita obrolkan tuh adalah orang Bandung tuh kayak siput. Kenapa tuh? Mau pergi kemanapun rumahnya dibawa. Pasti kangen Bandung. Dan kayak the idea of Bandung yang ada di kepala orang-orang tuh pasti beda. Kayak Bandung di kepala aku adalah seperti ini. Bandung di kepala aku adalah di kepala dia seperti apa. Cuman cara aku tackling that loneliness and that feeling of homesickness, kayak kangen Bandung, pengen makan seblak di sini, lagi pengen ke tempat ini, ya itu biasanya aku buka Google Maps, nge-trace back kayak jalan dari rumah ke sekolah sekarang udah beda aja di sini ya. Dulu yang ada tempat ini udah jadi ini ya. Dan kayak awal-awalnya ada perasaan sedih sih, kayak buset dah berubah nih gitu kan, my hometown gitu kan. But what helped me with that loneliness is knowing that things change. Semua hal tuh berubah. Kita semua berubah. Wow. Dan kayak aku pindah ke Bali juga, aku memberikan perubahan besar pada diri aku. Dan Bali yang aku kenal dari tahun 2022 ketika aku pindah sampai sekarang juga, itu udah berubah banyak banget. Yeah. Jadi aku dulu kebetulan kerja di Canggu kan, tempat dimana perubahan paling cepat tuh di Bali itu kan. Aku dulu kerja di Brawe, dan dari November 2023 aku udah gak kerja di sana lagi. Sempet ada sebulan gak main ke Canggu karena aku WFH. Aku WFH jadi sempet sebulan gak main ke Canggu. Dan suatu hari
ada party, main ke Canggu lagi. Tempat dulu aku makan siang. Ketika zaman-zaman ngantor di Bravo tuh udah nggak ada. Udah jadi ini salon bulu mata. Dan kayak melihat perubahan-perubahan di Bali yang segitu cepetnya, itu sedih sih. Karena kayak kalau misalnya di Bali konteksnya adalah gentrifikasi. Dan mungkin di Bandung juga sama. Bandung juga sekarang lagi gentrified banget. Cuman itu hal yang buruk memang. Perubahan-perubahan karena gentrifikasi itu memang buruk. Cuman kayak kalau misalnya kita tarik lagi ke mikrokosm ke diri sendiri, emang hidupnya pasti bakal berubah. Iya benar. Dan buat orang kan perubahan juga bisa jadi hal yang sangat menyenangkan gitu di akhirnya, tapi prosesnya juga bisa jadi hal yang menakutkan, bikin gak nyaman gitu. Kalau lo sendiri biarkan itu bergulir aja, atau mungkin lo punya cara-cara sendiri untuk ngatasin itu, menghadapi perubahan itu? Aku sih biarkan bergulir aja. Kayak Bengawan Solo air mengalir sampai jauh. Iya beb, real. Namanya juga hidup gitu loh. Kayak ada meme tuh di Twitter kemarin aku ngeliat kayak passage of time, please stop gitu kan. Passage of time, please stop. But like the more we try to stop time, the more we are stagnant menurut aku. Dan kayak the more we try to stop time, the more we shrink the room for self improvement jadinya. Jadi kayak aku sih mikirnya ya udahlah, hidupnya pasti bakal tetap berubah kan, dan aku juga pasti bakal terus berubah gitu loh. Jadi kayak kita embrace aja deh. Kan kuliah antropologi gitu ya, itu kepake nggak sih dalam hidup lo yang sekarang ini? Alhamdulillah kepake. Alhamdulillah kepake karena aku kuliah antrop tuh kan karena aku seneng ngobrol sama orang-orang kan. Dan aku juga ekstrovert dari sananya. Dan di Bali itu the core tenet of tinggal di Bali itu at least sebulan sekali ketemu sama orang baru. Mau itu dia visiting doang atau beneran pindah, pasti ketemu sama orang baru. Jadi kayak kepakainya adalah karena aku kebiasa penelitian etnografi, biasa ngobrol in depth sama orang. Jadi ketika ketemu sama orang baru tuh kayak halo apa kabar, kamu dari mana asal, itu tuh udah ngalir aja. Itu udah ngalir aja, nggak usah neurodivergentnya, nggak usah masking lagi gitu loh. Itu udah ngalir aja. Kayak dari mana, asal dari mana, oh kapan, sampai kapan di sini, mau kemana aja, mau main kemana aja, gitu udah ngalir aja ujung-ujungnya. Terima kasih kuliah di Antrop. Ayo teman-teman yang ingin mengasah kemampuan berbicara dengan manusia, yuk kuliah Antrop. Queer anthropology atau queer ethnography, is it a thing gitu di Indonesia? Yes. Jadi salah satu karya queer etnografi yang ngomongin konteks Indonesia itu dari Tom Welsroff. Itu dia salah satu antropolog. Aku lupa apakah dia orang Inggris atau Amerika. Lupa. Dia itu bikin penelitian judulnya The Gay Archipelago. Iya. Itu penelitian dia di Indonesia. Dan dia yang aku inget ya, ini udah 5-6 tahun yang lalu udah aku baca buku ini nih. Udah 5-6 tahun yang lalu. Yang aku ingat adalah dia tuh meneliti soal keragaman gender dan seksualitas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Bugis, di Jawa juga dengan tradisi Reok Ponorogo. Seingat aku seperti itu ya. Ludruk juga ada kayaknya. Seingat aku seperti itu ya. Ini aku udah disclaimer udah 5-6 tahun yang lalu baca buku ini. Aku lupa. Jadi kayak teman-teman bisa research sendiri. Cuman itu adalah sebuah entry point penelitian yang lumayan bagus menurut aku. Entry point ya. Kayak kalau misalnya mau ngomongin soal keragaman gender dan seksualitas Indonesia, itu adalah entry point yang bagus sih menurut aku. Kalau lo sendiri mungkin ada keinginan untuk bikin penelitian yang ya serupa gitu nggak sih soal keragaman gender di Indonesia? Karena itu riset tahun 2000-an awal ya, dan dilakukan oleh seorang bule gitu kan, seorang peneliti yang hubungannya asimetris lah dengan penelitinya gitu, dengan subjek penelitiannya. Aku pengen sih bikin my own version of the queer archipelago gitu loh. Jadi kayak keragaman gender dan seksualitas Indonesia dari perspektif orang Indonesia sendiri. Kayak aku juga pengen tahu dan pengen meneliti itu. Cuman kalau misalnya aku konteksnya lebih kontemporer. Kayak aku pengen melihat keragaman queer di keragaman teman-teman queer, let's say kayak di skena party Jakarta Selatan misalnya, atau di skena party di Canggu gitu. Jadi memang konteksnya tidak tradisional kalau aku, karena aku lebih tertarik dengan subkultur kontemporer gitu. Jadi kayak, dan itu juga menurut aku lebih relevan
dengan kehidupan kita sekarang. I'm not saying that traditionality is not relevant. Tradition is relevant and we should upkeep that. Ya. Cuman aku rasa itu adalah pintu-pintu buat teman-teman antropolog lainnya yang memang tertarik ke situ. Kalau misalnya aku pribadi lebih tertarik untuk delving deep into contemporary subcultures kayak gitu. Dan aku juga nggak mau so tahu soal hal tradisional. Tapi yang sekarang ini yang lo lihat kayak gimana sih queer party di Bali gitu, tempat lo tinggal gitu? Nggak ada party yang benar-benar menyatakan bahwa kita adalah queer party. Oh, oke. Nggak ada party yang benar-benar menyatakan bahwa kita adalah queer party untuk safety reasons ujung-ujungnya. Karena kayak again balik lagi ke Kortenet, Bali is not queer friendly but queer coded. Jadi kayak seaman mungkin secara seaman mungkin. Yang aku tahu dari teman-teman organizer party-party adalah mereka nggak mau menyatakan bahwa ini party queer secara gamblang. Karena pernah ada insiden suatu hari ada kolektif party yang menyimpan kata-kata queer di poster mereka, itu ada backlash di Instagram. Jadi kayak ya udah deh kita mencoba seaman mungkin, kan membuat safe space itu kan sulit ya. Yeah. Jadi kayak ya udah deh kita mencoba seaman mungkin. Cuman memang ada beberapa kolektif party di Bali yang dibentuk oleh teman-teman transfem. Dibentuk oleh teman-teman transfem dan party goersnya juga teman-teman queer gitu. Dan yang musik yang di showcase juga oleh DJ yang queer. Kayak misalnya teman aku ada DJ yang transman, transmasculine. Teman aku juga ada DJ yang transfem. Jadi kayak mereka juga presenting queer music for queer people. Jadi kayak ini tipe-tipe party yang if you know you know gitu loh jatuhnya. Don't ask don't tell gitu nggak sih? Enggak juga. We tell. We market these parties kok gitu. We tell. Cuman kayak aku rasa vetting prosesnya adalah cocok atau nggak sama kuping sih musiknya. Kalau misalnya aku rasa nih ya, cheesehead yang datang ke party-party quote-unquote queer yang suka aku datengin pasti kaget. Pasti kayak mikir, waduh lagu apaan nih gitu kan. Nggak kayak di La Favela gitu kan. Kayak gitu. But like queer people yang emang udah mana queer, chronically online dan kayak itu pasti yes gitu loh. Mau datang ke party-party yang suka aku datangin tuh. Musik-musiknya kayak gimana sih? Wah, aku nggak ngerti banyak soal genre ya. Aku nggak ngerti banyak soal genre. Cuman emang berisik sih. Cepet, BPM-nya kenceng dan kayak ya gitu sih, berisik, kenceng, BPM-nya cepet. Mungkin itu teman-teman aku yang DJ sih bisa lebih menjelaskan what constitutes as queer coded music ya. Queer coded music. Oke. Satu hal yang biasa lo lakuin gak sih, mungkin date night bareng partner lo gitu, datang ke party atau ada aktivitas lain yang kalian lakukan gitu biasanya? Kalau ke party sih bukan ngedate. Kalau ke party sih itu kalau kata orang Sunda bedol desa. Alias hajatan satu RW. Itu nggak ngedate. Semua teman-teman datang ujung-ujungnya. Pengajian lah. Pengajian beb. Non queer kalau kata teman-teman aku. Benar. Non queer beb. Tapi kalau misalnya ngedate ya kita mah ya namanya juga orang biasa lah ya, makan-makan aja. Atau enggak pesan makan di rumah, nonton film. Soalnya aku sama pacar aku kita bukan pasangan yang selalu aktif ngedate, karena kayak ngedate tuh ngeluarin duit yang banyak. Ya beb. Oh iya benar juga butuh ya. Masak aja sendiri. Betul masak di rumah, atau enggak kayak kalau misalnya lagi ada duit nyobain tempat-tempat baru kayak gitu. We don't really go on dates that much karena kayak gimana ya, udah 7 tahun udah kayak orang kawin. Tapi selalu mencoba untuk bikin hubungan kalian seger terus gitu gak sih? Oh iya, jelas. Kayak aku sama pacar aku, we kinda treat each other like best friends. Jadi kayak ada ini, datang ke sini yuk, atau enggak kayak makan ke sini, tapi kayak pergi makan tuh bukan sayang, ini romantis banget, aku suka banget. Which is fine. Kalau ada yang ngedate kayak gitu, that's fine, that's totally fine. If that's your dating style, that's totally fine. Cuman kalau aku sama pacar aku lebih ke ini enak banget sih, asli ini enak banget sih. Ini kayak di sini nggak sih? Iya beb, kayak ya udah kayak 2 bencong nongkrong aja gitu loh. Love language-nya makanan gitu ya. Love language-nya makan. Bener. Love language-nya makan. Dan karena kita berdua love language-nya quality time. Jadi kayak makan, jalan-jalan. Pokoknya hal-hal yang seru dah. Satu pertanyaan terakhir. Cinta menurut Mara apa?
effort sih. Boleh. Love requires effort. Sebagai orang yang udah pacaran 7 tahun, kalau misalnya cinta cuman feeling doang mah beb, tahun 1,5 juga udah putus kayaknya. Udah kelar gitu. Udah kelar. Kalau misalnya cuman the butterflies in your stomach or that feeling of demen banget dah gue mau orang ini gitu kan. Itu mah ya udah 1,5 tahun juga udah kelar. Cuman karena kita terus-terus melakukan effort, dan apalagi waktu pas aku dikurung 3 tahun di rumah, aku rasa aku sama pacar aku melakukan effort yang sama untuk keep the relationship going, untuk tetap menjadi partner satu sama lain. Aku bener-bener percaya bahwa namanya sayang sama orang mah harus tetap berusaha. Itu harus di upkeep dengan cara seperti itu, dan with that effort balik lagi tuh that feeling of demen banget tuh. Pindah memang bukan perkara mudah. Menemukan dan membikin rumah juga perlu usaha. Serupa makna cinta buat Asmara. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.